PT Semen Sementil, Departemen Marketing. Visinya menjadi perusahaan dagang terpercaya dan terkemuka, serta mempunyai akses sumber dan jaringan pemasaran di dalam dan di luar negeri. Misinya melaksanakan transaksi perdagangan lokal maupun lintas negara, menjalin kemitraan dengan layanan yang terintegrasi dengan memanfaatkan jaringan terintegrasi dan sistem teknologi informasi yang handal. Di sini ada strategi map PT Semen Sementil Departemen Marketing. Bisa dilihat di sini dari BSC Finansial terdapat keuntungan perusahaan dan pendapatan perusahaan. Lalu di BSC Customer ada mencapai kepuasan pelanggan, mengembangkan layanan keuntungan baru. Kalau kita bisa mencapai kepuasan pelanggan, maka itu juga bisa menjadi suatu keuntungan bagi perusahaan dan pendapatan perusahaan. Di sini mengembangkan layanan keuntungan baru juga bisa menjadi keuntungan perusahaan dan pendapatan perusahaan. Lalu di sini ada internal business process. Kalau misalkan tidak terdapat internal business process, mungkin untuk mencapai suatu keuntungan perusahaan dan pendapatan perusahaan itu tidak akan tercapai kalau internal business prosesnya tidak ada. Bisa dilihat di sini internal proses bisnis ada 4, yaitu meningkatkan hubungan baik dengan klien dan pemerintah, tingkat publisitas perusahaan, membangun aliansi strategi dan jaringan internasional, membangun perilaku pemasaran layanan agresif. Meningkatkan hubungan baik dengan klien dan pemerintah itu bisa mencapai kepuasan pelanggan. Lalu tingkat stabilitas perusahaan juga bisa mencapai kepuasan pelanggan. Tingkat stabilitas perusahaan juga bisa mengembangkan layanan keuntungan baru. Tingkat stabilitas perusahaan juga berkaitan dengan membangun aliansi strategi dan jaringan internasional. Membangun aliansi strategi dan jaringan internasional juga itu bisa mengembangkan layanan keuntungan baru. Lalu di sini ada membangun perilaku pemasaran layanan agresif, juga bisa mengembangkan layanan keuntungan baru. Maka dari mencapai kepuasan pelanggan dan mengembangkan layanan keuntungan baru itu bisa langsung maksudnya bisa berkaitan dengan maksudnya bisa keuntungan perusahaan bisa bertambah dan pendapatan perusahaan pun juga sama. Lalu di sini ada learning and growth. Jadi, sistem manajemen informasi dan tata kelola perusahaan yang baik ini semua bisa terdapat dari maksudnya sistem manajemen informasi dan tata kelola perusahaan yang baik bisa terdapat dari BSC Finansial, Customer, Internal Business Process. Semen Sementil, Departemen Finansial dan Akunting. Visi menghasilkan produk semen berkualitas sangat tinggi untuk jembatan dan gedung bertingkat. Strategi map PT Semen Sementil, Departemen Finans dan Akunting. Di Finansial ada pendapatan perusahaan, terus 2 nilai perusahaan, 3 keuntungan. Jika kita dapat nilai perusahaan dan keuntungan perusahaan, maka kita akan mendapatkan pendapatan perusahaan. 2. Customer ada 2, yaitu 1. Mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan, 2. Mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Jika nilai perusahaan dan keuntungan perusahaan ada, maka mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Dalam mencapai pertumbuhan berkelanjutan, maka kita harus dapat nilai perusahaan dan keuntungan perusahaan. 2. Internal business process, itu memaksimalisasi
Satu, maksimalisasi utilisasi aset. Itu berkaitan dengan mengoptimalkan kinerja keuangan dan perusahaan. Dua, meningkatkan pencatatan proses transaksi. Itu berhubungan mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan dan juga berhubungan mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Tiga, menciptakan sumber dana baru, dioptimalkan arus kas. Itu berhubungan dengan mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Meningkatkan pencatatan proses transaksi berhubungan juga dengan menciptakan sumber dana baru, dioptimalkan arus kas. Di learning and grow ada menerapkan budaya perusahaan, nilai dan etika, dan terapkan GCG. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tingkat Departemen HRD Semen-Sementil. Dari visi dan misi departemen tersebut yaitu melayani pengelolaan administrasi kepegawaian serta pembinaan sumber daya manusia yang unggul, menyediakan dan mengelola layanan administrasi kepegawaian yang proaktif, cepat, dan akurat bagi seluruh pegawai. Lalu dari misi, melaksanakan program-program pembinaan sumber daya manusia secara teratur dan sesuai dengan kebutuhan bagi menyediakan dan mengelola informasi kepegawaian yang mutakhir, lengkap, dan akurat bagi seluruh pegawai. Lalu perspektif BSC dari tingkat korporat yaitu ada finansial, customer, internal business, dan learning and growth. Subjektif di departemen ini, strategi objektif memakai learning and growth sebagai pengembangan SDM yang akan dilihat, dan KPI akan melihat hasil evaluasi kinerja karyawan yang akan ditargetkan sebesar 80%. Lalu dari visi, strategi objektifnya memakai finansial sebagai biaya pekerjaan dioptimalkan, dan KPI akan melihat persenan realisasi FOH yang ditargetkan sebesar 96%. Lalu customer sebagai pengembangan sumber daya manusia, dan KPI akan melihat kesenjangan kompetensi SDM yang harus ditargetkan sebesar 70%. Lalu learning and growth menerapkan budaya perusahaan, dan KPI akan melihat indeks kepuasan karyawan yang harus ditargetkan sebesar 80%. Dan customer melaksanakan budaya perusahaan nilai, dan KPI akan melihat persenan kegiatan terkait yang dilakukan yang harus ditargetkan sebesar 80%. Lalu dari misi strategi objektif memakai internal bisnis yang baik, dan KPI akan melihat persenan dari rencana pelatihan dilaksanakan yang harus ditargetkan sebesar 90%. Lalu internal bisnis, tingkatan program komunikasi atau SDM, KPI akan melihat persenan implementasi program komunikasi yang akan ditargetkan 90%.